Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi nonton podcast kita di sore hari ini ya tepatnya. Nama gue Fajri, gue Iman, Gue Afri, kita dari Popok Ninja Podcast Kelompok analisis kinerja. Asik. Mantap. Keren juga ya, bisa. Beda nih, pasti beda nih dari kelompok-kelompok lain. Beda pokoknya. Oke, sebelum masuk materi ini kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Boleh. Gue denger lu tadi dari Pleret kok. Pleret tuh di mana sih? Itu Pleret sebenarnya masuk Indonesia. Udah Cuma tahu, kayak gue agak juga tahu itu agak Indonesia. melipir ke Amerika Utara gitu. Lebih tepatnya Los Peredos kali ya. Nah itu, Sabi lo sih. kan kemarin KKN tinggal di sana kan? Oh iya. Lu kakaknya di sono-sono. Iya, gue KKN di sana. Jauh juga ya. Jauh makanya gue Dari rumah lu ke sini berapa lama perjalanan? Ya kalau gue biasanya kan gue naik buruk ya. Cuma buruk gue lagi di servis. Iya, CVT-nya kena. roller. Kena ya, pecah ya rollernya. Oke, kalau lu Bri, gue dengernya dari Jakarta ya. Ya, gua Jakarta banget gua orangnya. Jakarta banget ya. Si paling Jakarta. Si paling Jakarta style lu Ki. Terus kan. Oke nih, kredit masih Shopee Pay Later. Oh, Shopee Pay Pay later ya? Aduh, belum lunas ini 4 bulan lagi. Tapi kemarin lo gagal bayar. Soalnya ada yang ngechat ke gue. Ih, enak aja bener. Kok tahu sih? Beneran lagi. Iya, Kalau sampaikan ke Afri suruh bayar gitu. Aduh, Siap. Aduh. Kacau. Gimana Jakarta macet kesini? Macet lumayan. Jadi sekarang lagi musim hujan gitu kali ya. Jadi banjir di mana-mana. Jadi macetnya itu gara-gara banjir. Iya sih. Kemarin banjir lagi. Banjir. Jakarta nggak banjir, nggak Jakarta sih. Kalau nggak banjir demo. Iya. Kalau gua tuh di Pleret bukan banjir, Apa? badai pasir. Akhirnya di tengahnya ini gurun. Bukan gurun, jadi ada gunung dibelah gitu, diambilin berarti jadi Pleret itu kan bagian dari mana? Amerika Latin. Amerika Latin. Ya, Los Pleredos. Nah, kalau aku Iya, Los Pleredos. Tahu gua kalau dari Purwakarta ke Kerawang tuh lewat BIC bukan sih? Oh iya, BC. BIC. BC itu apa sih? BC itu apa sih? Gua nggak tahu belum pernah kesana. BIC tuh Kayak- panjangan apa tuh? Gua nggak tahu panjangannya apa. Iya. Cuma gua tahu tuh tempatnya itu kawasan industri. Oh, gitu. kayak Yang KIC, industri. kayak Ya, KIC. kayak Ah, ICE, iya. Cipta kan di sini banyak kan. Kalau Jakarta apa di Jakarta? Jakarta lebih ke Ciep, ada Ciep. buat Jababeka. Jababeka. Oh iya, Jababeka Iya. ya. Nah itu kemarin agak chaos sih, Chaos kenapa tuh? karena ada suatu perkelompokan buruh gitu ya, kayak pegawai-pegawai di suatu perusahaan itu. Perserikatan lah ya. Ya kayak perserikatan buruh itu dia demo ke Pemda. Demo tentang apaan tuh? Wah itu katanya yang gua denger gak tahu bener gak tahu enggak. Tapi yang gua denger itu tentang kompensasi gitu loh. Karena ada beberapa pegawai yang menurut dia hak-hak dia tuh nggak terpenuhi oleh perusahaannya gitu. Ri. Sering tuh suka ada demo kayak gitu. Baru lagi sih, udah lama udah nggak ada kan. Cuma ya mungkin gara-gara kenaikan BBM juga kan. Iya sih, emang semenjak itu juga udah beberapa kali gue melihat juga di TV ada berita demo-demo soal kenaikan upah, kompensasi dan sebagainya gitu. Tapi menurut lu nih, sebagai kita kan mahasiswa manajemen yang manajemen banget nih. Asik. Habis sih gua manajemen kanan gua pokoknya. Pokoknya kalau di black nih manajemen banget. Manajemen nih. Iya, Darah gua manajemen kuning banget, gue dong. juga kuning Wah, gara-gara. Darah gua kuning. Kan Gitu. apa namanya, kita juga kayaknya pernah belajar mengenai kompensasi dan sebagainya nih. Menurut sudut pandang kita anak manajemen, menurut lu sih lebih spesifiknya kompensasi itu apa sih? Kalau menurut gua tuh kompensasi itu bayaran yang harus dibayarkan dari perusahaan ke pegawai gitu sebagai Iya. kayak ya masa aja istilahnya gini aja ya, istilah kata Istilah kata. Istilah kata. Lu udah kerja tapi lu gak dibayar, masa kan? Oh iya, Kan itu nggak mau. Emang sapi ya? iya emang Sapi betul, aja betul. dikasih makan. Nah itu kan bayarannya, itu kan bentuk Oh, itu kompensasi. kompensasinya. Nah, Oh itu iya, bentuk benar, kompensasi. Kalau benar. kita kan Masuk, kita perlu masuk. rupiah buat menjalani hidup kan. Buat Gitu. liburan. Buat sandang, pangan, papa. Sama satu lagi passion. Fashion, aduh. Baju. Ini Milenial, bro. baju gue nih, flash sale, Flash sale. 30.000. Shopee. Aduh, pay letter. Nah, baik lagi. Menurut lu tadi kan kompensasi itu kan upah bayaran gitu ya. Menurut lu berarti wajib ya, penting ya itu. Itu Penting sangat sih. berpengaruh buat kayak kinerja dari perusahaannya, dari kenyamanan karyawannya, itu perlu ya. Jelas. Perlu banget sih itu, karena kalau menurut gua tuh kan ada istilah karyawan itu adalah jantungnya perusahaan kan. Ya. Bagaimana kalau jantungnya aja lemah, gimana mau jalan kan? Orang nggak lemah jantung kan. benar. Kan? Berarti salah satu Harus ditunjang gitu itu tuh. harus faktor ditunjang. fundamental dari perusahaan itu ya kompensasinya yang baik itu sendiri ya. Betul. Iya. Kalau dari sudut pandang lu nih Jiri, kayak kita udah tahu nih kompensasi itu kan upah.
menurut lu apa sih, kayak sepenting apa sih kita kerja sendiri? Kalau gue sih, menurut gue ya, upah itu penting banget, Free. Karena kan balik lagi, kompensasi itu kan sebuah reward dari perusahaan kepada karyawan agar karyawan memotivasi agar kinerjanya itu maksimal. Nah, dengan kinerja maksimal itu buat apa? Iklan. Motor. Motor spesi. Bukan, Bukan. so gitu ya. Salah. So, badai. Lanjut reward. Balik lagi. Reward. Iya, reward. Nah, kenapa dibutuhkan reward? Agar maksimal perusahaannya kan, maksimal kinerja karyawannya. Nah, agar maksimal kinerja karyawannya harus dikasih upah. Rewardnya itu upah. Nah, itu menurut gua kenapa penting agar karyawan dimotivasi, dikasih upah, kinerja maksimal, perusahaan juga maksimal. Wah, jelas. Itu kalau menurut gua. Jadi kalau gimana boleh nih? gue simpulin nih dari jawaban dua calon sarjana manajemen ini nih. Amin. Amin juga dong, lu juga. Gue juga. Kita Tapi harus apa? tahun depan nih. Mau extend. Enggak, gue manajemen sarjana dulu. Sarjana. 4 tahun dulu. Mau extend nggak? Mau extend? Mau nambah semester gitu ya? Udah cukup jadi donatur kampusnya ntar aja lah. Aduh. Jadi kesimpulannya tuh kayak kompensasi ini reward atau ya upah atau gaji lah bisa dibilang yang ditujukan untuk memberikan faktor penunjang buat karyawan ini agar mencapai tujuan perusahaan yang diupayakan secara maksimal gitu. Betul ya. sekali. Oke. Jadi kalau misalkan upahnya tuh sesuai, terus si karyawannya nyaman, terus perusahaan juga kan nyaman gitu, perusahaan jalan. Jadi Target tercapai. Iya, target tercapai, simbiosis mutualismenya tuh muter gitu. Jadi semua dapat benefitnya. Benefitnya tuh ada gitu ya. Nah kan ngomong-ngomong tentang kompensasi, tentunya kan kompensasi kalau menurut gua kan luas banget lah kompensasi. Pasti Iya. ada beberapa klasifikasi lah. Iya. Nah, jadi kalau menurut lu nih, gua mau nanya ke lu nih, jadi kan lu berdua orang Jakarta kan? Tapi Iya. Jakarta. kan kalau Jakarta tuh timur dulu ke barat kan? Iya. Makanya gua tanya dulu ke timur. Oh, sabi. Iya. Habis itu ke barat. Oh, sesuai domisili. Oh, gini ya. Sesuai domisili. Purwakarta ke Jakarta Timur, Jakarta Timur ntar ke Jakarta Barat. Ya paling jauh. Gitu. Oke. Sabi. Berarti kalau kita punya teman orang Padang paling terakhir. Iya, Orang soalnya Padang, iya. Padang kan nyebrang ya? Nyebrang, Jadi jauh. aksesnya agak jauh Iya, kan. jauh. Tapi kata dia deket coy, cuma 2 jam doang katanya. Naik pesawat. Kalau kita naik motor 2 jam sampai Padang bisa emang. Mati di jalan itu. Oke, balik lagi jadi ke klasifikasi ya atau jenis-jenis lah ya. Jenis-jenis dari kompensasi itu yang menurut lu saling berhubungan positif lah antara perusahaan dan si pegawainya tuh apa aja sih? Oke, jenis-jenis kompensasi ya, Ya. yang berhubungan positif ke anggota dari organisasi tersebut. Nah, iya betul. Oke, kalau menurut gue ya, kebutuhan manusia tuh banyak jenisnya ya. Dari masing-masing manusia mempunyai kebutuhan kan, yang berbeda dan selalu berubah. Suatu organisasi akan berjalan lancar bila semua jasa yang disumbangkan para individu kepada organisasi mendapat perhatian dan imbalan yang seimbang. Oh, gitu ya. Iya, jadi harus seimbang kok. balance. Harus balance antara semuanya. Harus balance, harus semuanya senang. Jadi perusahaan juga maksimal. Manusia beserta kepuasan kerja berperan dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Ketidakpuasan atau tingkat kepuasan yang rendah pada karyawan itu mengakibatkan tidak lancarnya organisasi karena tidak termotivasi mereka. Bentar dulu. Iklan. Kita iklan dulu, ada mobil. Ada AdSense. Ada saya. Kita AdSense. Mari Pak. Anjir bro, apa saja? Sini ya. Oke, balik lagi ya. Ketidakpuasan atau tingkat kepuasan yang rendah pada karyawan bisa mengakibatkan ketidaklancarannya suatu organisasi. Jadi itu karyawan harus puas dulu nih. Oh. Kalau nggak puas, organisasi bakal berantakan. Kan sesuai kata gue tadi kan. Jantungnya itu Jantungnya dari perusahaan itu adalah karyawan itu sendiri. Karyawan yang memperoleh kepuasan dalam bekerja akan menimbulkan motivasi diri untuk tidak mencapai prestasi individu yang juga berakibat pada kinerja karyawan tersebut. Jadi perusahaannya jadi maksimal, karyawannya maksimal, semuanya maksimal gitu. Oh, Jadi jadi- kalau untuk jenis-jenisnya sih banyak beragam. Kalau intinya dari yang penting kinerja tersebut oke, dari perusahaannya oke, karyawannya juga oke. Jadi maksimal semuanya. Oh, jadi gitu ya. Jadi kompensasi itu di sini tuh kayak ibaratin tuh punya gundukan daun yang udah kering banget ya. Nah, kompensasi itu sebagai pemantiknya ya. Jadi Betul. menyalakan api semangat kalau di kinerja itu ya. Iya, betul sekali. Berarti tadi juga nyenggol soal demo-demo yang ada di BIC itu berarti karena karyawannya nggak puas soal kompensasi gitu ya? Betul Iya, sekali. itu. Katanya ada beberapa karyawan yang haknya tuh harusnya dia dapat ini, dapat itu, tapi nggak cair gitu istilahnya gitu. Jadi ya Potong-potong, cairan nggak sesuai. nggak sesuai lah katanya. Ada masa ya gua kerja full katanya per bulan tapi gajinya kepotong katanya, gara-gara gue ini gitulah. Makanya timbul demo itu ya, Bung. Iya, orang Indonesia sendiri gitu loh yang kerja kurang diperhatiin gitu. Iya, Apalagi kan sekarang kayak banyak
banyak TKA juga kan masuk kita. Itu jadi kalau menurut gue pribadi ya, gue kayak ngemotivasi gue pribadi yang kayak gitu, kayak TKA masuk ke sini gue jadi motivasi sih. Kayak berarti gue tuh harus lebih lagi. Karena kalau andai kan karyawan Indonesia itu sendiri itu sukses, roda ekonomi Indonesia itu sukses karena bakal muter terus kan di negara tersebut. Kira gue lu ngomongin TKA, ketika banyak TKA masuk Indonesia lu jadi TKW. TKW, Iya, TKI TKI, lah. TKI. Keluar negeri. Gue cowok, Jangan pancing dong. Orang luar negeri di Indonesia di Karawang, lu nya keluar negeri gitu. Kerja di sana jualan apa gitu. Tapi gue ada info sih gitu, Malaysia habis itu. Tuh, ada Ngomong ke Malaysia. gue hubungin. Gue kalau kasarnya ini. Istilah kata. Gue, wah ini pemikiran sebenarnya dangkal sih, pemikiran kayak Apa gini. tuh, apa? Kayak kan khususnya Los Preredos gitu ya. Iya. Ada istilah Los Preredos itu jauh dari perkotaan lah, gurun istilahnya tuh. Tapi ada sate marangi sono. Iya itu sebenarnya jawab gitu. Kalau di Pleret biawak itu ya. Kacau. Jawab gitu. Cuma kan ini menurut karena gue tinggal di Los Preredos ya, dan sebenarnya itu jadi tantangan buat gue juga, buat ngilangin pemikiran itu. Ada istilah kalau kata orang-orang sana tuh, gue mendingan mendapat kayak pendapatan gue rendah tapi gue tuh kerja di kampung sendiri gitu. Tapi kalau misalkan di Malaysia gajinya 3 digit, Boleh kalau itu. Bisa dipikirin. Setelah podcast ini mungkin gue bantu nanti ya. Habis boleh sih. BW kerjanya apa dulu? Halal kok, halal. Oke. Tadi lu bilang apa? Purwakarta nanya ke Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur berarti naik ke Jakarta Barat. Jakarta Barat. Sekarang gue naik ke lu Free nih. Apa tuh? Kalau buat perusahaan ya, kalau menentukan kompensasi kan pasti ada faktor-faktornya kan ya. Pastinya. Dalam membuat sistem kompensasi, perusahaan tuh harus mempertimbangkan apa saja sih? Iya, bener kata lu ya. Dari perusahaan pasti punya pertimbangan, soalnya nggak mungkin juga perusahaan ngasih menggelontorkan uang sia-sia secara banyak gitu. Betul Nanti banget. terlalu nyaman, apa karyawannya malah jadi males-malesan karena Iya. udah tahu uangnya banyak, kerja sebulan aja, sebulan selanjutnya males gitu. Terus juga nggak boleh kayak ngasih cuma sedikit atau terlalu sedikit gitu, nanti malah merasa tertekan, stres dan sebagainya. Itu kan kayak yang lu jelasin tadi, mempengaruhi kepuasan karyawan buat bekerja di situ kan, nanti bisa aja target perusahaan tidak tercapai gitu. Nah, setahu gue tuh ada 8 faktor perusahaan buat mempengaruhi pertimbangan memberikan kompensasi itu ya. Pertama tuh ada kapasitas perusahaan. Jadi dilihat dulu nih, misalnya kapasitas perusahaannya ini ada yang masih startup kah, atau yang udah multinasional, atau yang udah kayak corporate yang sudah gede gitu kan. Pasti mereka punya pertimbangan tersendiri nih. Misalnya startup itu kan kayak masih berkembang, masih melakukan pergerakan perusahaannya tuh langkah demi langkah gitu. Pasti gajinya juga menyesuaikan nih ngelihat kapasitasnya. Jadi kalau yang udah multinasional kayak misalnya perusahaan BUMN dan sebagainya itu pasti gajinya pun udah kayak notifikasi dari mama. Aduh, mama apa ayang? Suruh sholat asar dulu. Break Masya dulu, Allah. break dulu apa ya? Oke, balik lagi nanti gitu ya. Udah sholat Emri? Udah. Udah. Sholat udah basah rambutnya. Oh, udah basah ya. Nah, Udah, tadi sholat? tadi. Udah sih pernah. Udah pernah. Sehari kan 5 kali, lu berapa kali sehari? Lu rekam gak sih? Direkap kan? Rekam apa sekali untuk rapel? semua. Wah, Oh itu yang kira gue sama sholat id sekalian. Waduh. Oke, balik lagi Pri. Tadi ada yang pertama apa tuh? Tadi ada kapasitas perusahaan, Oke. balik lagi dari kapasitas perusahaan ini udah perusahaan besar atau perusahaan yang masih berkembang, itu pastinya dari kapasitas itu bakal mempengaruhi gimana cara perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan-karyawannya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ada dari produktivitas karyawan. Tentunya kayak produktivitas karyawan ini pasti mempengaruhi output ataupun target dari perusahaan yang tercapai atau tidak. Kalau misalnya karyawan yang produktif, kerjanya rajin, terus juga hasil dari apa yang dikerjakan oleh karyawan itu bagus, pastinya juga dari perusahaan bakal memberikan kompensasi yang lebih dong. Oh benar. Kayak misalnya kita udah berhasil nyangkul sawah 1 hektar sendirian, pasti dapat tambahan mizon atau pokari sweat. Pokari aja ya? Pokari. Botol Pokari. Kan istilah kata. Istilah kata. Istilah kata. Ini mah podcast istilah kata ya? Istilah kata. Ketiga ada pengalaman kerja dan pendidikan. Nah, tentunya nih kayak kita nih kan kuliah dapat gelar S1 itu pasti masuknya ke pengalaman pendidikan kita ya. Nanti itu bakal kepake tuh kayak buat jadi pertimbangan dari perusahaan ngasih gaji atau batasan kompensasi kita tuh berdasarkan sejauh mana sih pendidikan kita sebelumnya. Ibaratnya kayak misalnya ini secara kasat mata aja ya, pasti perusahaan tuh ngelihat kayak
yang S1 tuh bakal digaji beda dengan yang lulusan SMP. Gitu. Yang sekolah bakal digaji beda dengan yang nggak sekolah kayak gitu. Terus yang keempat tuh ada jabatan atau posisi, pastinya kayak lu jadi bos bakalan beda gajinya sama OB, kayak lu jadi manajer gajinya bakal beda sama supervisor. Nah itu yang jadi salah satu penentu juga seberapa besar kompensasi yang bakal lu dapetin dan seberapa besar perusahaan bakal ngasih ke lu. Terus ada jenis pekerjaannya, seberapa resiko atau tidaknya, biasanya kayak gitu kan. Resiko ini bukan berarti resiko secara fisik, konotasi dari resikonya ini seberapa berpengaruhnya mungkin ke dirinya dan lebih utamanya tuh ke perusahaan gitu loh. Seberapa pentingnya posisi dia gitu, misalnya dia bagian mantau marketing bagian mana gitu yang sangat berpengaruh gitu buat perusahaan. Terus ada lagi biaya hidup. Nah biaya hidup tuh biasanya kayak di masing-masing kota kan beda. Iya. Gitu. Nah biaya hidup tuh biasanya juga jadi pertimbangan gitu kan. UMR gitu ya? Oh itu beda lagi, itu masuknya ke regulasi pemerintah. Setelah ini ada. Setelah biaya hidup ada regulasi pemerintah. Oke. Terus Kayak Karawang ini kan UMR tuh kalau nggak salah paling gede. Karawang, Bekasi, pokoknya daerah situ paling gede gitu ketimbang di Bandung. Nah itu tuh yang dipengaruhi itu bukan dari perusahaan ataupun kemauan dari karyawan, tapi benar-benar dari regulasi pemerintahnya itu loh. Yang terakhir ada serikat karyawan, kayak dari biasanya kan kalau ada aksi setiap hari buruh tuh 1 Mei, serikat karyawan juga kan berupaya, walaupun ini nggak terlalu berpengaruh atau tidaknya itu nggak terlalu berpengaruh lah, tapi serikat karyawan kayak bisa mengajukan opsi misalnya sih dinaikin gaji sekian. lah ya. Jadi kurang lebih itulah jadi faktor-faktor ini. Berarti penentu untuk kompensasi itu sendiri ada dari pemerintah, berarti ada di internal dan eksternal. Benar, Internal dari perusahaan, eksternal dari pemerintah. Dari pemerintah pun ada. regulasi tadi. Berarti ada berapa? 8 itu? Ada 8. Ada 8. Berarti banyak juga ya? Banyak. 8. Ada 8. Berarti kalau misalnya lu punya perusahaan nih, pasti juga ngasih pertimbangan dong. Kayak misalnya gue cuma nyapu sama Pak Ajri, kerjanya tiap hari ngeprint gitu, kayak banyak kerjaan Pak Ajri, tapi gaji gue 5 juta, gaji dia 2 juta, marah gak dia gitu? Itu pas demo sih gitu. Demo dia pasti. Iya, gue demo. Gue sendiri gue demo. Walaupun karyawan salah satunya. Berarti kalau gue simpulin bisa dari jabatan, dari regulasi pemerintah, dari internal, dari gimana karyawannya. Iya, bisa dari resiko juga dari Bisa kerjanya. dari resikonya. Berarti bisa dibilang high risk high return. Bener. High risk high return. Yang pasti sih menurut gue perusahaan bakal ngasih kompensasi ataupun gaji yang apple to apple dengan apa yang dikerjakan oleh karyawannya itu sih. Harusnya begitu kan. Makanya kalau misalnya nggak apple to apple ya pasti ada demo. Pasti jadi stimulus buat karyawan ini ngelakuin aksi bakar-bakar ban. Iya. Bakar mobil nggak? Bakar mobil, bakar ikan, bakar ikan. ayam. Kata merah sih. Oke, berarti kesimpulan yang kita dapat dari podcast ini tuh apa ya? Jadi ya. Blok O gimana ya? Blok O, wah kurang tahu saya Pak. Ya. Mungkin tanya satu komentar. Ya. Tadi itu ada iklan sebentar ya guys ya. Record kan? Ambil tag itu gue masukin sih. Oke, kalau dari yang kita omongin tadi ya, kesimpulannya itu apa sih kok? Kesimpulannya yaitu kompensasi itu perlu dilakukan oleh perusahaan terhadap pegawainya atau karyawannya, karena itu bisa menunjang perusahaan juga. Jadi semakin lancar kompensasinya, semakin kayak karyawan diperhatiin. Pokoknya nggak karyawan doang sih, kayak semua aspek-aspek tuh diperhatiin, perusahaan itu akan jalan gitu loh. Apalagi bisa dikatakan besaran kompensasi itu bisa menjadi gambaran gitu, bahwa kalau misalkan dalam persaingan itu, misalkan perusahaan A kompensasinya bagus, perusahaan B kompensasinya jelek, berarti perusahaan A itu lebih unggul daripada perusahaan B, seperti itu. Jadi Berarti dari cash flow-nya dilihat, dari semuanya, dari kesejahteraan karyawan, dari kinerja semua kita bisa lihat kompensasinya itu gimana. ya, Dan outputnya juga perusahaannya akan maksimal atau enggak. terus yang tadi besaran-besarannya juga kayak misalkan kompensasinya tercapai gitu setiap tahunnya, berarti si perusahaan itu kan maju, yang artinya kalau udah maju udah berarti ya perusahaan gue bersaing loh gitu. Iya, Mendapatkan laba yang maksimal. Nah itu seperti itu. Sekian dulu kali ya dari podcast kita tentang kompensasi ini. Ya nih aduh, karena Nggak kerasa ya kita bicara udah lama banget kayak. ini udah 3 hari nih, 3 hari kita di sini. Kita lanjut balik Jakarta. Balik sih, lu balik Jakarta. Gua balik badan sih gua. Balik badan. Badan. Lu ke Gue pengennya balik. Kayaknya balikan. Balikan. Masuk. Sabi. Masuk. Bentar ya.
Kita iklan dulu sebentar ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat teman-teman dan juga buat Bapak Pak Hawinyo yang sudah berkenan menonton podcast, dan adik-adik lanjut. Ini ada teman-teman kita dari kelas sebelah guys. Ini bulan dari kelas 7B ya. 7B ini 7B mau nyerang kayaknya. Iya, diambil baiknya, kalau misalnya ada yang buruk mohon maaf karena manusia itu tempatnya yang salah-salah. Iya, betul. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kita. Makasih buat teman-teman belakang layar nih, ada Melody, ada Alia yang udah bikin skrip, ada Daus juga nih dari kelompok sebelah nih. Kelompok berapa, Bos? Dari teknik lingkungan ya? Oh, manajemen juga sama ya. Lupa. Makasih juga buat Daus dan teman-teman semuanya. Terakhir ada pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Seger tuh ya. Kalau ada umur panjang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.